Siapakah manusia yang suka mengatur Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering mendengar guru mursyid saya berkata bahwa di akhir zaman nanti banyak manusia yang suka mengatur Allah taala. Setiap mendengar perkataan itu, maka saya selalu berpikir dan merenung untuk memahaminya. Tetapi hingga kini saya belum tahu apa maksudnya. Oleh sebab itu saya mohon kepada Pak Kiai untuk menjelaskan apa maksudnya. Mana ada manusia yang suka mengatur kepada Allah? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertanyaan tentang manusia yang mengatur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak hanya di akhir zaman, di setiap zaman banyak manusia yang suka mengatur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ada manusia yang bisa mengatur Allah? Sebenarnya dia tidak bisa. Jawabnya tidak bisa mengatur. Tetapi inginnya selalu mengatur Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah segala permintaannya ingin dituruti oleh Allah. Segala doa-doanya ingin dikabulkan oleh Allah. Segala keinginannya, cita-citanya ingin dikabulkan oleh Allah. Kalau tidak dikabulkan, tidak dituruti, dia ngambek, dia putus asa, bahkan mungkin mencaci maki atau ngata-ngatain Allah dengan kata-kata yang tidak benar, tidak patut, tidak sopan, tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah perintah ini, perintah itu, dia enggan sekali untuk menuruti perintah Allah. Tetapi segala keinginannya dia ingin dituruti oleh Allah. Ya Allah, hamba minta pekerjaan ya Allah. Kemudian tidak dituruti oleh Allah, dia maki-maki, dia mengata-ngatain sesuatu yang tidak benar. Kalau seandainya dituruti oleh Allah, sudah dapat pekerjaan, minta lagi, ya Allah, minta rezeki yang banyak ya Allah, minta naik jabatan ya Allah, atau minta rumah ya Allah. Kemudian Allah turuti, jabatannya naik, dituruti oleh Allah, punya rumah, punya kendaraan, bahkan punya suami atau punya istri. Tetapi perintah Allah masih saja tidak dijalankan. Larangan-larangan Allah masih saja diterjang, ditendang. Inilah gambaran manusia-manusia yang ingin mengatur Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa saja contoh sederhana sehari-hari. Seseorang dikasih sakit oleh Allah, misalnya sakit kepala atau sakit perut. Dia tidak sabar, ingin ngatur Allah, ya Allah, kenapa engkau berikan aku sakit? Sakit kepala, sakit perut, sakit ini, sakit itu. Dia tidak mau berusaha memahami hakikat sakit itu seperti apa. Karena Allah sayang kepada hambanya, maka hamba itu diberikan sakit oleh Allah untuk melebur dosa-dosanya. Tetapi dia tidak mau, inginnya ngatur Allah. Karena aneh. Beda dengan orang yang dibiarkan oleh Allah. Contoh saja para perampok atau maling atau pencuri. Para penjahat itu walaupun tidur di bawah kolong jembatan, tidur di dalam semak-semak, tidur di atas tumpukan-tumpukan sampah, tetapi tidak mudah masuk angin. Coba bayangkan. Tidak mudah masuk angin, tidak mudah sakit, tidak mudah batuk-batuk.
Apalagi kok sedikit-sedikit greges misalnya, demam, tidak. Kalau hamba Allah itu dibiarkan oleh Allah, ciri-cirinya ya dibiarkan, tidak akan dilebur dosanya, kuat tenaganya, kuat fisiknya, bahkan seperti orang gila. Orang gila itu makan makanan yang dari sampah-sampah itu, ya kalau menurut hitungan dokter itu kan nggak higienis, ya pokoknya di bawah standar lah. Tetapi adakah orang gila itu yang habis makan makanan itu kemudian mencret? Enggak ada. Nah, coba direnungkan begitu. Oleh sebab itulah jangan menjadi manusia yang ingin mengatur Allah SWT, ingin seluruh keinginannya dituruti. Segala cita-citanya dituruti, tetapi tidak mau menuruti perintah Allah, tidak mau menjauhi semua larangan-larangan Allah. Ini kan aneh. Aneh, ya mungkin termasuk kita sendirilah begitu. Allah sudah kirim surat cinta, namanya cinta. Allah cinta kepada hambanya. Kemudian Allah kirim surat cinta berupa Al-Quranul Karim. Ada namanya surat cinta, surat Al-Fatihah. Surat cinta yang kedua, surat Al-Baqarah. Surat cinta yang ketiga, surat Ali Imran. Surat cinta yang keempat, surat An-Nisa. Sampai kepada surat yang terakhir, yaitu surat An-Nas, kurang lebih 114 surat. Pertanyaannya, kita dicintai oleh Allah, dikirim surat cinta itu, apakah kita mencintai surat cinta Allah? Jawabnya adalah kembali kepada diri masing-masing. Oleh sebab itulah latihan, belajar punya rasa malu. Manusia ini kan sekarang ini hilang rasa malu. Padahal al-haya'u minal iman. Malu itu bangkit, muncul dari keimanan. Kalau manusia sudah kehilangan rasa malu, maka manusia itu tidak punya kemaluan sebenarnya. Kemaluannya hilang. Makanya latihan jadi orang yang malu. Karena apa? Salah satu puncak keimanan, puncak ketakwaan itu adalah malu. Sebagaimana Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan itu adalah sahabat yang paling malu. Sehingga karena kemuliaannya rasa malu itu, dia mendapatkan dua putrinya Rasulullah. Coba bayangkan. Tidak ada sahabat yang mendapatkan dua putrinya Rasulullah. Hanya Utsman bin Affan saja. Utsman bin Affan yang pertama menikahi dengan Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat tatkala kejadian perang Badar. Kemudian Sayyidina Utsman menikah dengan Ummu Kulthum. Hanya Utsman, kalau Ali kan cuma satu, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Tetapi Utsman mendapatkan dua, maka disebut Dzun-Nuraini, yang memiliki dua cahaya. Mengapa? Karena Sayyidina Utsman itu orang yang sangat pemalu. Oleh sebab itu jawaban kami, orang yang mengatur kepada Allah SWT, yaitu orang-orang yang ingin doa-doanya dikabulkan, permintaannya dikabulkan, keinginannya dikabulkan, tetapi dia enggan menjalankan perintah-perintah Allah dan enggan menjauhi larangan-larangan Allah.